Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5, yaitu pada materi norma dalam kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan norma yang berlaku di lingkungannya sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah tersebut tentang macam-macam norma yang berlaku di lingkungannya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menemukan peraturan-peraturan di lingkungan sekitar rumah? Lalu, kenapa sih peraturan-peraturan tersebut perlu untuk dipatuhi? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian norma. Apa sih itu norma? Oke, jadi norma itu merupakan suatu ketentuan yang ada di tengah masyarakat berkaitan dengan perilaku manusia mengenai baik dan buruk dan ditentukan dengan perintah dan larangan. Nah, segala perilaku manusia yang dianggap sebagai sebuah larangan akan dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran norma. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas yaitu mengenai jenis-jenis norma. Yang pertama di sini ada norma agama. Nah, norma agama ini bersifat pragmatis yang berarti setiap ajarannya itu sudah diyakini kebenarannya. Nah, di Indonesia sendiri yang kaya akan keberagaman terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dalam setiap ajaran agama-agama tersebut terdapat norma yang mengikat, baik dengan hubungan kepada Tuhan ataupun hubungan sesama manusia. Nah, hukuman atau sanksi dari norma agama tidak bisa diberikan oleh manusia, karena hukuman ini akan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Nah, selanjutnya yang kedua ada norma kesusilaan. Pada intinya, norma kesusilaan ini berkaitan dengan dua sisi kehidupan, yaitu baik dan buruk. Secara esensial, norma kesusilaan ini dapat dimaknai sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk. Nah, dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa dan Bernegara oleh Nur Diman, pelanggar norma kesusilaan akan mendapati rasa sesal atau rasa bersalah dalam hatinya. Namun, hukuman ini hanya akan dirasakan oleh seseorang dengan akhlak yang baik lagi bermoral. Nah, di lain pihak, orang yang tidak memiliki hati nurani, tentunya dia tidak akan merasakan sanksi pelanggaran dari norma kesusilaan ini. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, sesuai dengan namanya, norma kesopanan ini berada di tataran dimensi perilaku perbuatan, tutur kata lisan, dan sikap yang dibentuk atas pengaruh budaya setempat. Jadi bisa dikatakan bahwasanya norma kesopanan ini merupakan pedoman yang diatur berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat dan ajaran agama. Nah, karena berkaitan dengan adat istiadat, maka norma kesopanan yang berlaku di suatu masyarakat belum tentu juga diterapkan di masyarakat lainnya. Sebagai contoh, orang Eropa biasanya makan dengan tangan kiri, sedangkan di Indonesia, makan dengan tangan kiri ini dianggap sebagai perilaku yang kurang sopan atau tidak lazim. Oke, yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma hukum ini bersifat formal. Apa sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya bersifat formal ini, norma hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh negara untuk ditaati, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat. Nah, ciri utama dari norma hukum ini adalah bersifat memaksa dan mengikat. Nah, jadi jika aturan tersebut dilanggar, akan ada pemrosesan secara formal oleh lembaga penegak hukum untuk mendapatkan
untuk mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Nah, pelanggaran norma hukum ini berkaitan dengan hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu mengenai fungsi norma. Nah, adapun fungsi norma di sini yang pertama untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Kemudian yang kedua untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku. Nah, yang ketiga agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Kemudian norma untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Kemudian norma juga dapat digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai suatu individu. Nah, selanjutnya norma juga digunakan sebagai untuk mengatur dalam perilaku masyarakat. Nah, terakhir norma juga digunakan sebagai suatu batasan untuk tidak dilanggar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, norma agama. Contoh penerapannya yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian berbuat baik sesama manusia. Nah, selanjutnya norma kesusilaan. Contoh penerapannya dengan berkata jujur, bersikap adil, menghargai sesama manusia, toleransi, dan rendah hati. Nah, yang ketiga norma kesopanan. Contoh penerapannya dengan menghormati orang yang lebih tua, berpakaian yang pantas, memberi salam kepada orang lain, tidak berkata kasar. Nah, selanjutnya norma hukum. Contoh penerapannya yaitu dengan mematuhi peraturan lalu lintas, tidak membayar pajak, tidak boleh melakukan tindakan kriminal, dan masih banyak contoh lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Nah, sekian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.